Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa bihi assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain amma ba'd. Baik teman-teman, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang project based learning implementation share vision standard have group investigation dan problem based learning. Langsung saja ke pengertian. Pembelajaran berbasis project based learning merupakan model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada guru untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek. Melalui pembelajaran berbasis proyek, proses ingression dimulai dengan memunculkan pertanyaan, menuntun dan membimbing peserta didik dalam sebuah proyek berkooperatif yang mengintegrasikan sebagai materi dalam kurikulum. Di sini ada langkah-langkah project based learning. Yang ke-1, menentukan pertanyaan mendasar. Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang dapat memberi penugasan siswa dalam melakukan suatu aktivitas. Yang kedua, menyusun perencanaan proyek. Berencana dilakukan secara kolaboratif antara guru dan siswa. Yang ketiga, menyusun jadwal. Guru dan siswa secara kolaboratif menyusun jadwal kegiatan dalam menyelesaikan proyek. Aktivitas dapat pada tahap ini yang membuat jadwal untuk menyelesaikan proyek, menentukan waktu, membimbing siswa ketika membuat cara yang tidak menghubungkan dengan proyek, meminta siswa untuk membuat penjelasan. Keempat, memantau siswa dan kemajuan proyek. Guru bertanggung jawab untuk memantau kegiatan siswa selama menyelesaikan proyek. 5, penilaian hasil proyek. Penilaian dilakukan untuk membantu guru dan mengukur capaian standar kompetensi, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing siswa. 6, evaluasi pengalaman. Pada akhir proses pembelajaran, guru dan siswa melakukan refleksi terhadap kegiatan dan hasil proyek. Di sini ada keuntungan dan kelemahan pembelajaran berbasis proyek. Menurut The Beck Institute for Education, model pembelajaran ini mempunyai keuntungan penting bagi siswa di masa kini. Yang pertama, model pembelajaran berbasis proyek mengintegrasikan wilayah hidup kurikulum, membangun pengembangan kebiasaan berpikir yang dihubungkan dengan belajar seumur hidup, tanggung jawab sipil, dan kesuksesan karir atau pribadi. Selanjutnya, menguasai ekonomi atau pengetahuan dan berpikir. Selanjutnya, mendorong munculnya tanggung jawab, dapat melibatkan motivasi siswa yang bosan dan tidak peduli. Selanjutnya, mendukung siswa dalam belajar dan mempraktekkan keterampilan. Selain keunggulan, model pembelajaran ini juga dinilai memiliki kelemahan, yaitu memerlukan guru dan siswa yang sama-sama siap belajar dan berkembang. Ada kekhawatiran siswa hanya akan menguasai satu topik tertentu saja yang dikerjakan. Memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah, membutuhkan biaya yang cukup banyak. Banyak instruktur yang merasa nyaman dengan kelas internasional di mana instruktur memegang peran utama di kelas. Banyaknya peralatan yang harus disediakan. Peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. Terus yang B, strategi pembelajaran information share. Informasi share adalah strategi pembelajaran untuk mencari informasi atau memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar di luar kelas. Langkah-langkah strategi pembelajaran information share ini adalah sebagai berikut. 1, guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil 1 atau 2 orang. Guru membuat permasalahan
bagi setiap kelompok di mana ada permasalahan tersebut. Siswa diminta untuk mencari informasi tentang permasalahan tersebut. 3. Pertanyaan atau permasalahan yang diberikan oleh guru dapat dikerjakan oleh siswa. 4. Siswa menulis hasil pemecahan sosial tersebut dalam LDS secara bersama-sama. Siswa menyampaikan hasil problem solving mereka. Siswa yang lain ikut menanggapi dan memberikan pertanyaan. Selain ada kelebihan, di sini ada juga ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya meningkatkan kemampuan siswa dalam mencari informasi, melatih ketanggapan siswa dalam melihat kasus atau realita yang ada, melihat kekompakan dan kepedulian sosial siswa, meningkatkan kreatif siswa, melatih siswa untuk berkompetensi. Dan juga ada kelemahan, strategi ini siswa sulit menemukan jawaban berdasarkan informasi yang diterima, membutuhkan waktu lama dalam memperdayakan. Terus selanjutnya di sini ada quotation student have, ISH. Keterampilan bertanya adalah suatu pengajaran itu sendiri, sebab pada umumnya guru dalam mengajarkan selalu menggunakan tanya jawab. Keterampilan bertanya merupakan keterampilan yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari orang lain. Menurut Melvin L. Silberman mengatakan bahwa strategi question have merupakan cara pembelajaran siswa aktif yang tidak membuat siswa takut untuk mempelajari apa yang siswa harapkan dan butuhkan. Langkah-langkah strategi pembelajaran question standard have ini adalah belajar berawal dari pertanyaan, belajar berawal dari strategi question have ini yang dilakukan di awal tatap muka antara guru dengan siswa, di mana guru menstimulir siswa untuk mempelajari sendiri lebih dahulu bahan-bahan materi pembelajaran yang akan disampaikan dalam waktu tertentu. Langkah-langkah strategi pembelajaran ini belajar dari awal, pertanyaan berawal dari yang sudah dipahami. Ini bisa dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pilihan bacaan yang sesuai, kemudian bagikan kepada siswa. Dalam hal ini, bahan bacaan tidak harus difotokopi dan membagikannya kepada siswa. Kelebihan dan kekurangan strategi ini, kelebihannya yaitu kelebihan strategi question standard ACAF ini dapat menarik dan memutuskan perhatian siswa sekalipun sebelum keadaan kelas ramai atau siswanya pun punya kebiasaan bergurau saat pembelajaran berlangsung. Dapat merangsang siswa melatih mengembangkan daya pikir dan ingatannya terhadap pelajaran, mampu mengembangkan keberanian. Terus kekurangan strategi question ini, tidak semua siswa mudah membuat pertanyaan karena tidak kemampuan siswa dalam kelas berbeda-beda. Waktu yang dibutuhkan sering tidak cukup karena harus memberi kesempatan semua siswa membuat pertanyaan dan menjawabnya. Dan waktu menjadi sering terbuang karena harus menunggu siswa sewaktu diberi kesempatan bertanya. Siswa merasa takut karena sewaktu menyampaikan pertanyaan, siswa kadang merasa pertanyaan salah atau sulit mengungkapkannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bang Septian. Baik, selanjutnya yang keempat yaitu pembelajaran berbasis group investigation. Group investigation merupakan salah satu bentuk model pembelajaran kooperatif yang menekankan pada partisipasi dan aktivitas siswa untuk mencari sendiri materi atau informasi pelajaran yang akan dipelajari melalui bahan-bahan yang tersedia, misalnya dari buku pelajaran atau siswa dapat mencari melalui internet. Nah, group investigation ini merupakan pembelajaran yang menekankan pada pilihan dan kontrol peserta didik daripada menerapkan teknik pengajaran di ruang kelas. Nah, model pembelajaran group investigation ini memadukan
prinsip demokratis di mana peserta didik terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Nah, untuk langkah-langkah model pembelajaran grup investigasi ini, yang pertama, guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Kemudian, guru menjelaskan maksud pembelajaran dan tugas kelompok yang harus dikerjakan. Lalu, guru memanggil ketua-ketua kelompok untuk membagi materi tugas secara kooperatif dalam kelompoknya. Nah, kemudian masing-masing kelompok tadi membahas materi tugas secara kooperatif dalam kelompoknya. Setelah itu, setelah selesai masing-masing kelompok yang diwakili ketua kelompok atau salah satu anggotanya menyampaikan hasil pembahasannya. Nah, terus kelompok lain dapat memberikan tanggapan terhadap hasil pembahasannya. Lalu guru memberikan penjelasan singkat atau klarifikasi. Yang selanjutnya, evaluasi. Guru beserta siswa melakukan evaluasi mengenai kontribusi tiap kelompok terhadap pekerjaan kelas sebagai suatu keseluruhan. Kemudian, di sini terdapat kelebihan dan kekurangan group investigation. Yang pertama, pembelajaran dengan kooperatif model group investigation memiliki dampak positif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa dan juga memiliki pengaruh positif, yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian, pembelajaran yang dilakukan membuat suasana saling bekerja sama dan berinteraksi antar siswa dalam kelompok tanpa memandang latar belakang. Lalu, kelebihan selanjutnya, model pembelajaran ini melatih siswa untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi dan mengemukakan pendapatnya. Kemudian, kelebihan selanjutnya memotivasi dan mendorong siswa agar aktif dalam proses belajar, mulai dari tahap pertama sampai tahap akhir pembelajaran. Nah, kelemahannya, sedikitnya materi yang tersampaikan pada satu kali pertemuan. Kemudian sulitnya memberikan penilaian secara personal. Kemudian kelemahan selanjutnya, tidak semua topik cocok dengan model pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini cocok untuk diterapkan pada suatu topik yang menuntut siswa untuk memahami suatu bahasan dari pengalaman yang dialami sendiri. Kemudian kelemahan yang terakhir yaitu diskusi kelompok biasanya berjalan kurang efektif. Memasuki pembahasan selanjutnya, pembahasan yang terakhir yaitu pembelajaran problem based learning. Menurut Arendt, menyatakan bahwa model pembelajaran berdasarkan masalah merupakan suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa mengerjakan permasalahan yang autentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan inquiry dan keterampilan berpikir tingkat lebih tinggi, mengembangkan kemandirian dan percaya diri. Nah, langkah-langkahnya yaitu orientasi siswa pada masalah. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan. Kemudian, mengorganisasi siswa untuk belajar. Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasi tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Kemudian, membimbing penyelidikan individual dan kelompok. Guru mendorong siswa untuk menyimpulkan informasi yang sesuai. Lalu, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru membantu siswa merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai, seperti laporan, video, dan model, serta membantu berbagi tugas dengan temannya. Kemudian yang terakhir, langkah-langkahnya yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru membantu siswa melakukan merefleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan dan proses-proses yang mereka gunakan. Nah, terdapat kelebihan dalam proses pembelajaran based learning. Yang pertama, pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami isi pelajaran. Kemudian, pemecahan masalah dapat menantang kemampuan peserta didik serta memberikan kepuasan untuk menentukan pengetahuan baru. Kemudian, pemecahan masalah dapat membantu peserta didik bagaimana mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. Kemudian kelebihan selanjutnya, pemecahan masalah dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Kemudian pemecahan masalah dapat mengembangkan kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru. Kemudian kelebihan yang terakhir yaitu pemecahan masalah dapat memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata. Kelemahan pembelajaran problem based learning yaitu yang pertama, manakala peserta didik tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit
untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba. Kemudian yang kedua, keberhasilan strategi pembelajaran melalui problem solving membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. Nah, kelemahan yang terakhir itu tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Nah, demikian teman-teman yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.